Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian SDT kita, ya, Self Development Training kita, dengan tema Ma'rifatullah. Baik, izin untuk share screen. Baik, teman-teman, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ya, mengenai al-Islam wal iman wal amal. Al-Islam itu adalah iman dan amal, di mana iman itu bemisli akidah, ya. Iman itu bermakna akidah, wal amal bermakna syariah, ya. Dan kita juga sudah membahas bahwa Islam itu seperti sebuah pohon. Jadi keislaman kita itu seperti sebuah pohon, di mana pohon ini adalah pohon Islam, keislaman kita. Batangnya pohon ini adalah ibadah kita. Ya. Batangnya pohon ini adalah ibadah kita. Akarnya ini adalah iman kita. Ya. Iman kita atau akidah kita. Ya. Nah, kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa al-akidah, ya, bermakna at-tasdiqul syai', ya. Akidah itu bermakna membenarkan, ya, membenarkan apa kemudian yang dipercaya, yang diyakini, membenarkan apa yang diyakini, ya, wajizmi bihi, ya, dan memegang erat, ya. Jadi membenarkan keyakinan kita dan memegang erat, ya, keyakinan kita itu, pembenaran terhadap keyakinan itu. Itulah yang dinamakan akidah, ya. Kemudian waduna syak au raibah, ya, dan tidak menyisakan, ya, tidak menyisakan adanya keraguan-raguan sedikit pun ataupun prasangka. Jadi benar-benar keyakinan yang murni, keyakinan yang kemudian yang tertanam seperti pohon ini. Pohon ini akarnya, kalau akidah kita kuat, keimanan kuat, ya, maka pohon kita ini, pohon diri kita ini, ya, akan kemudian akarnya menghujam ke bumi, ya, seperti ini, ya, menghujam ke bumi, ya, kemudian tertanam dengan kuat, yang kalau ada badai apapun, ya, ada prahara di pekerjaan, ya, ada prahara di rumah tangga, ya, atau ada ujian berupa dunia, ada ujian berupa finansial, ada ujian berupa penyakit, ya. Kalau kalau akarnya sudah menghujam ke bumi, ya, ke tanah kuat, maka badai apapun tidak akan bisa meruntuhkan pohon Islam kita, keislaman kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan qalu rabbunallaha tsumma istaqamu. Ya, kita mengatakan bahwa Rabb kita adalah Allah dan kita beristiqomah
Istiqomah sampai kapan? Sampai umur kita habis. Pohon keislaman kita akan tumbuh terus kalau misalnya akarnya, keimanannya kuat. Di mana kita tahu akar itu fungsinya apa? Fungsinya menyerap, kalau pada pohon itu fungsinya adalah menyerap air dan unsur hara yang digunakan untuk pohon untuk kemudian bisa hidup. Maka kalau keimanan kita tidak tumbuh, keimanan kita tidak kuat, maka pohonnya lemas, ada badai juga terpelanting kemana-mana, dan kita hanya tidak bisa menyerap unsur-unsur hara, kita tidak bisa menyerap nutrisi, ya, nutrisi dari pohon keislaman kita ini. Ya. Kemudian, ya, batangnya adalah Islam, ya, adalah ibadah-ibadah yang wajib. Kata Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari, Kitabul Iman, Al-Bunyal Islamu ala khams. Islam itu terdiri atas 5 perkara. Atau pada hadis yang terkenal juga ya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya. Nah, ketika datang malaikat Jibril dengan rupa seorang manusia, kemudian malaikat Jibril itu datang ke majelisnya Rasulullah. Ketika Rasulullah duduk, ya, lalu dikatakan lututnya malaikat Jibril itu yang menyerupai manusia itu menempel dengan lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya, akhbirni alal Islam, ya, jelaskanlah kepadaku tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, Islam itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya, dan aku adalah kata Rasulullah dan Rasulullah adalah Rasulullah. Ya, kemudian wa aqimis shalah wa atuz zakah wa shauma ramadan wal hajjal baiti. Ya, ini adalah 5 ibadah yang utama, di mana syahadat, ya, ibadah yang pertama itu berfungsi untuk menguatkan kembali akar kita. Itu fokus. Syahadat itu sebagai entry, sebagai akad, sebagai awal dari keimanan kita. Dan kita sudah bahas di pertemuan yang kemarin, ada 7 sebab diterimanya syahadat, dan ada 7 sebab juga ditolaknya syahadat. Ya, kita sudah bahas ya di pertemuan kemarin 7 itu, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Nah, Islam itu dibangun atas 5, ya. Syahadat kita sudah bahas, ya. Kemudian nanti kita akan bahas sholat. Bagaimana sholat itu kemudian pertemuan kita dengan Rabb kita, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian kita akan bahas juga nanti tentang puasa, di mana puasa itu begitu banyak hakikatnya. Kemarin kita membahas di grup, ya, as-siyamu jinnah, ya. Nah, puasa itu seperti perisai. Kenapa menggunakan jinnah, ya? Janata, ya. Janata itu, ya, kalau kita artikan dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang tidak terlihat. Maka apa maksudnya puasa itu seperti perisai yang tidak terlihat, yang membentengi kita dari perilaku yang buruk, dan yang akan menguatkan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita, yang akan mengembalikan kita pada fitrah kita. Itulah puasa. Kemudian zakat, ya. Zakat itu sebagai apa? Zakat itu dinamakan juga dalam Al-Quran itu sebagai as-sadaqah. Sadaqah itu berasal dari kata sadaqah, sidiq. Apa artinya sadaqah? Sadaqah artinya pembenaran. Maksudnya zakat itu apa? Pembenaran atas keimanan kita. Pembenaran atas keimanan kita. Sehingga kalau kita mengeluarkan zakat, misalnya zakat fitri atau zakat mal, itu ketika kita mengeluarkan harta kita itu, itu bermakna pembenaran terhadap keimanan kita, yang akan menghasilkan berkah, ya, seperti kata Quran, seperti satu pohon yang kemudian bercabang,
menjadi 7, setiap 7-nya menghasilkan 10 lagi, ya, kebaikan. Ini luar biasa zakat. Dan terakhir puncaknya nanti adalah haji. Hajjal baita. Haji adalah manifestasi hubungan kita dengan Allah, manifestasi keimanan kita kepada Allah. Ya, seluruhnya fisik, rohani, akal kita semuanya tumpah ketika kita sedang melakukan ibadah haji. Ya, ini luar biasa. Ini bangunan Islam kita. Kemudian ranting-rantingnya, kan kalau ada pohon ada ranting ya. Ranting-ranting ini adalah amalan-amalan kita, amalan-amalan sunnah yang kemudian kita kerjakan, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, akhlak kita yang kemudian terpancar dari diri kita. Inilah ranting-ranting yang membentuk pohon keislaman kita. Dan akhirnya, ya, pohon kita itu akan melahirkan buah-buah, ya, yang berupa amal saleh, di mana buah-buah ini nanti akan bisa digunakan, akan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh lingkungan kita, oleh keluarga kita, oleh teman-teman kerja kita, oleh atasan kita, oleh bawahan kita, oleh semua saja di sekitar kita. Itu bisa dimanfaatkan, apa namanya, kebaikannya. Makanya buah itu nanti sebagai berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Kita menambah kebaikan semua di sekitar kita. Kita menambah kebaikan pasien-pasien kita. Inilah yang kita harapkan dari self-development training ini, teman-teman. Inilah yang akan kita antarkan, kita coba berikan, kita coba bahas bareng-bareng, kita coba gali maknanya sedalam mungkin, supaya teman-teman nanti bisa melahirkan buah-buah yang berupa berkah itu. Di mana semua orang di sekitar itu akan mendapatkan keberkahan dari pohon keislaman kita. Ya, dalam ini maknanya. Self-development training ini tujuannya itu. Kita menjelaskan keimanan dulu sekarang. Ya. Sekarang kita memperkuat bagaimana keimanan kita. Ya. Memperkuat bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan keimanan kita melalui self-development training itu. Nanti setelah kita selesai dengan akidah, ya, maka nanti kita akan masuk ke ibadah. Menguatkan apa? Menguatkan batang pohonnya. Kita selangi, kita isi batang pohon kita ini dengan keilmuan. Bagaimana sholat itu? Ya. Kenapa sholat itu dimulai dengan azan? Bukankah azan itu panggilan akidah? Bukankah azan sekali lagi? Bukankah azan itu panggilan akidah? Panggilan Allah. Coba kita lihat azan ya, maaf. Ya, sebentar saja ya. Apa namanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei, orang-orang ya. Hei manusia yang mengatakan Allah itu maha besar. Ya. Hai kalian yang mengatakan Allah itu begitu besar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukankah ini syahadat? Hai orang-orang yang mengatakan, ya, bahwa aku ini adalah, kata Allah, bahwa kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hai orang-orang yang mengatakan, yang mengesahkan aku, kata Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai orang-orang, ya, yang mengatakan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Bukankah ini pembenaran dari syahadat kita? Azan itu. Yang disapa siapa? Orang-orang yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang yang di dalam hatinya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Orang-orang yang di dalam hatinya mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang disapa? Orang-orang yang beriman. Yang disapa orang-orang yang beriman. Lalu apa selanjutnya? Hayya 'alas shalah. Ayo dong, yuk. Yang sudah bersyahadat, ayo mari kita sholat. Hayya 'alal falah.
Mari kita menuju kemenangan. Sering sekali kita bahas apa itu kemenangan. Ulaika humul muflihun, qad aflahal mu'minun. Ya, siapa orang-orang yang aflah itu alladzina yarisunal firdausi hum fiha khalidun. Mereka yang kemudian akan mewarisi firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Itu adalah qad aflah. Itu adalah mereka yang menyambut seruan kemenangan dalam azan. Hanya ala salah, hanya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak Tuhan, ayo. Yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, ayo, yuk. Datang ke masjid. Datang ke musola, yuk. Kita sholat. Kita menghadap Rob kita. Bukankah itu panggilan akidah? Panggilan iman? Maka kadang-kadang malah kita terganggu oleh azan itu, Masya Allah. Sampai harus diatur. Masya Allah. Di mana keimanannya? Orang mau mengingatkan untuk ayo kita hari kita sholat, kita menghadap ke Allah, Rob kita. Ayo kita sholat, ayo kita mendapatkan kemenangan kita. Yuk, ingat dunia itu cuma sementara. Yang kekal itu adalah di akhirat nanti. Bukankah itu yang diingatkan? Lalu apa yang kemudian itu demi kenyamanan? Maka itu harus diatur. Allahu Akbar. Ya Allah, di mana keimanannya itu? Apakah azan itu mengganggu? Kalau ada, punten, kalau kita naik mobil, di depan ada truk. Terus penumpang kita bilangnya ke kiri, ke kiri, ke kiri. Harus keras nggak? Harus keras supaya apa? Supaya ngeh supirnya. Supaya selamat. Ini diatur. Pak supir, ke kiri ya, ke kiri. Mana bisa begitu? Mana bisa begitu? Orang mau menabrak, orang mau tersesat, kemudian diingatkan harus dengan kalimat yang Pak supir, tolong ke kiri ya. Suaranya diatur ya, nggak boleh terlalu keras ya. Ya ampun. Mau menggugah keimanan kita, menggugah hati kita, di mana kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah. Itu saja harus diinikan. Maka siapa yang sebenarnya yang tidak toleran? Siapa yang memaksakan pendapatnya? Siapa yang tidak mengerti? Ini yang luar biasa, teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita kembali ke laptop. Ya. Jadi SDT ini, Self Development Training ini bertujuan supaya teman-teman bisa menjadikan pohon Islamnya ini, pohon keislamannya ini lebih rindang. Ya, lebih rindang, akarnya kuat, keimanannya kuat, ya. Kemudian batangnya besar. Keislamannya ibadah-ibadah wajibnya dikerjakan dengan luar biasa kekhusyuan yang luar biasa. Kemudian ranting-rantingnya banyak. Kenapa banyak? Karena banyak sekali amalan sunnah yang kemudian dilakukan. Ya. Lalu daunnya lebat menghasilkan banyak buah-buahan yang ranum, sehingga bisa dimanfaatkan oleh oleh orang-orang sekitarnya, menjadi berkah buat semuanya. Menjadi berkah buat pasien kita. Maka karyawan rumah sakit ibu dan anak Al-Islam yang sudah mengaplikasikan ini di dalam hatinya, menjadi ruh, ya, menjadi sesuatu yang tertanam di dalam jiwanya, nggak akan tuh muncul, ya, dari kata-katanya itu bahasa yang tidak enak ke pasien. Nggak akan tuh muncul bahasa yang kemudian tidak enak kepada rekan kerjanya, enggak. Kenapa? Karena buah-buahnya itu buah-buah yang manis. Buah-buahnya itu buah-buah yang
ranum, ya, yang apa namanya, yang kalau kita makan itu legit sekali gitu, berkah. Nggak ada lagi miskomunikasi, tidak ada lagi merasa saya ini capek. Masya Allah, dunia ini memang tempatnya bercapek-capek. Dan percuma kalau kita capek, yang kita dapat maaf sekali, yang kita dapat hanya finansial saja. Percuma. Percuma kalau kita sudah capek-capek bekerja, yang kita dapat hanya kesenangan di dunia saja. Percuma. Kalau kita capek-capek, kemudian yang kita dapatkan adalah sesuatu yang akan menjadi bekal kita nanti di akhirat, yang kemudian bisa memberatkan pahala, apa namanya, timbangan pahala kita, amal baik kita, itu yang kita dambakan. Itu yang kita dambakan, teman-teman. Inilah kenapa self development training ini adalah seperti kita pohon yang rimbun. Inilah yang akan kita capai dari self development training ini. Dan ini nggak mungkin diajarkan. Pohon itu nggak mungkin dikasih. Pohon itu harus ditanam sendiri sama teman-teman. Ditumbuhkan, akarnya diperkuat, imanannya diperkuat, ibadahnya kemudian dilakukan, sehingga batang pohonnya besar. Amal-amal sunnahnya dilakukan sehingga rantingnya kemana-mana. Sehingga kemudian karena rantingnya banyak, pohonnya subur, ya, melahirkan buah-buah yang luar biasa. Ini yang kita harapkan dari self-development training ini, teman-teman. Baik, sekarang bagaimana? Ya, kemarin kan pertanyaannya bagaimana? Kita masuk ke akarnya dulu ya. Kita masuk ke akarnya dulu. Bagaimana kemudian kita bisa memperkuat keimanan kita? Ya, bagaimana kemudian kita bisa memperkuat keimanan kita? Ya, maka ada 6 pilar yang akan menguatkan keimanan kita. Inilah yang dinamakan dengan rukun iman yang sudah kita bahas kemarin. Ya, gitu. Iman itu berarti yakin. Ya. Iman itu berarti yakin. Ya. Di mana di sini kekuatan dan kelemahan akidah itu tergantung pada dua hal. Yang satu wuduhul adilah, kejelasan dari dalil, dan tamakkuniha nufus, ya, posisinya di dalam jiwa masing-masing. Nah, derajat keyakinan ini ada 3 tingkatan yang kita bilang dengan ilmu yakin. Ya. Tahapan pertama adalah keyakinan karena ilmu. Ilmu yakin. Ya. Bukan keyakinan karena adat. Enggak. Keyakinan karena turunan, tidak. Ya, saya sudah kemarin menjelaskan ya bahwa apa namanya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika kita mau mengenal Allah itu fa'lam. Kita mempelajari. Yang pertama entry-nya adalah ilmu. Bukan karena keturunan, bukan karena kita dilahirkan sebagai Islam. Tidak. Bukan karena orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang Islam. Tidak. Tapi karena Islam, kita memiliki ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti keyakinan yang pertama, yang paling rendah itu karena ilmu. Ilmu, yakin. Yang kedua adalah ainal yakin. Bagaimana kemudian kita yakin kepada Allah? Karena kita melihat. Ya, karena kita melihat. Jadi nanti ainal yakin. Bagaimana cara kita melihat Allah? Nanti akan kita jelaskan dalam SDT yang sekarang ya. Ini waktunya tinggal 20 menit lagi, mudah-mudahan kita bisa jelaskan dengan baik. Ya. Dan yang ketiga adalah hakul yakin. Ya, keyakinannya bukan karena melihat saja, tapi karena keyakinan itu sudah menjadi hak, sudah menancap dalam sanubari kita, sehingga menjadi hakul yakin. Saya kasih contoh ya, Uh,
Candi Borobudur, ya, yang lagi rame sekarang ya. Candi Borobudur. Candi Borobudur, ya. Apakah kita tahu kalau, kalau misalnya kita belum pernah ke Candi Borobudur, ya, maka kita nggak tahu apakah Candi Borobudur itu ada atau enggak. Yang kita tahu dari berita bahwa di Jawa Tengah, ya, di Jawa Tengah, di Jogja, ya, itu ada Candi Borobudur. Kita tahu dari kata-kata orang, dari berita, ya, kita tahu karena berita, karena ada ilmunya, karena orang menyampaikan. Semakin banyak ilmu yang masuk, semakin banyak orang yang kemudian mengatakan kepada kita, hey, di Jogja itu, ya, kalau kita ke atas sedikit, ya, dekat Jawa Tengah, itu ada Candi Borobudur. Semakin banyak orang yang ngasih tahu ke kita, semakin yakin kita. Semakin banyak ilmu kita. Itu adalah ilmu yakin. Ya. Kemudian, oh, ternyata ada orang pernah ke sana, ke Candi Borobudur, kemudian melakukan video. Di video dia sedang, atau foto selfie dia sedang di apa namanya, di Candi Borobudur. Ketika kita melihat fotonya, oh iya benar, ternyata ada ya Candi Borobudur. Ainal yakin, yakin karena melihat. Nah kemudian, ya, kita ada waktu cuti, ada waktu libur, kita berangkat ke sana. Kita rasakan Candi Borobudur itu. Kita lihat, kita rasakan, kita dengar, kita cium, ya. Ya, kita gunakan seluruh panca indera kita untuk merasakan sehingga terjadi nanti, oh iya benar, saya nggak ragu lagi bahwa benar nih, ya, benar nih ada itu Candi Borobudur. Nah, Allah juga seperti itu. Ketika kita ma'rifah itu, ketika kita yakin sama Allah, maka tahapannya ada 3, ilmu yakin, ainal yakin, dan hakul yakin. Ya. Nah sekarang kalau ilmunya saja kita belum tahu, maka gimana kita bisa menjadi yakin? Bagaimana kemudian kita bisa melihat Allah? Bagaimana kemudian kita bisa menerapkan, menjadikan hati sanubari kita itu terpatri dalam diri kita, itu ada hakul yakin bahwa Allah itu ada. Ya, insyaallah, ya. Untuk apa namanya? Untuk mengenal Allah yang kita sudah bahas ya sebenarnya di SDT yang lain. Saya hanya ingin mereview lagi. Metode mengenal Allah ya kita sudah bahas di SDT yang lalu ya. Itu adalah teologi namanya. Teo itu artinya ilmu, itu artinya tentang ketuhanan. Logi ini adalah ilmu. Jadi ilmu yang berbicara tentang ketuhanan. Nah, teologi itu ada 2 ya. Kemarin yang kita bahas itu teologi berdasarkan Islam. Kita langsung merujuk kepada Al-Qur'an ya. Bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada yang seperti dengan dia ya. Kemudian apa namanya? Qul huwallahu ahad, Allah itu hanya ada satu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Walam yakullah apa namanya? Allahus samad, Allah itu harus bisa menjadi sandaran kita satu-satunya, walam yakullahu kufuwan ahad, dan dia tidak boleh berkongsi dengan siapa-siapa ya. Yang itu berdasarkan Islam. Ada juga pendapat yang ghairul Islam, yang bukan Islam. Bagaimana kemudian mereka mencoba mencari Allah itu seperti apa. Nah, ghairul Islam ini mereka berbicara tentang filsafat. Ya. Mereka menggunakan akal mereka atau hawas mereka, panca indera mereka. Ya. Sehingga melahirkan apa? Dugaan, sangkaan, atau bahkan mungkin hawa nafsu mereka. Hawa nafsu saja. Ya. Ini yang banyak kemudian pencarian ini dilakukan oleh orang-orang ateis. Pencarian ini dilakukan oleh orang-orang ateis. Kenapa? Karena mereka mencari Tuhan, ya, mereka mencari Allah itu hanya dengan akal dan hawas mereka saja. Itu hanya menggunakan pemikiran mereka ya, dan panca indera mereka. Saya sudah pernah ceritakan di STT yang lalu bahwa salah seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah, pernah berdebat dengan salah seorang ateis. Ya, ateis itu mengatakan apa namanya bahwa Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena Allah itu tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Ya.
tidak bisa dicium, tidak bisa dirasakan. Maka kalau engkau benar, wahai Abu Hanifah, Allah itu ada, coba tunjukkan Allah itu sehingga saya bisa melihat, kemudian saya bisa mencium, dan saya bisa merasakan adanya Allah. Lalu apa Abu Hanifah bilang? Ya, kamu hebat ateis. Ya, orang ateis kamu hebat banget, kamu pintar banget ya. Kamu tuh sangat berakal. Ya, berakal sekali, akal kamu luar biasa. Oh iya dong, saya orang yang sangat memiliki akal. Akal itu segalanya buat saya. Saya sangat luar biasa ya, dia mengagungkan akalnya dan apa hawasnya dengan panca inderanya. Ya. Lalu apa kata Abu Hanifah? Oh iya benar, berarti akal kamu hebat ya. Coba kamu tunjukkan, ya, coba kamu tunjukkan sebelum saya menunjukkan Allah, kamu tunjukkan dulu akal kamu sehingga saya bisa melihat, saya bisa mencium dan saya bisa merasakan akal kamu. Dah, gak bisa menunjukkan akal. Seperti apa akal itu nggak bisa menunjukkan. Mau nunjukin otak, bukan akal, bukan otak. Akal bukan otak. Manusia ini sangat terbatas. Siapa yang tidak percaya kalau kita bernafas? Siapa yang tidak percaya kalau kita bernafas? Kita bernafas kan? Kita bernafas dengan apa? Udara, oksigen. Coba tunjukkan. Oksigen itu kayak gimana? Udara itu kayak gimana? Angin itu kayak gimana? Nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena akal kita itu, karena panca indera kita itu terbatas. Panca indera kita itu terbatas. Allah mengatakan, Allah mengatakan, ya, apa namanya? Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha alimun bima yaf'alun. Ya, apa namanya? Uh, kebanyakan dari mereka itu tidak mengikuti apa namanya kecuali hanya persangkaan mereka sendiri aja. Sesungguhnya persangkaan mereka itu tidak berguna sedikit pun. Akal mereka itu, hawa nafsu mereka itu, panca indera mereka itu, mereka itu, panca indera mereka itu tidak berguna apapun untuk mencapai kebenaran. Apa itu hak? Yang hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Makanya apa namanya? Ada ulama yang bilang, ya, kalau kita mau mengikat ayam, ikat kakinya. Kalau kita mengikat apa namanya? Kambing, ikat lehernya. Ya, kuda juga sama, ikat lehernya. Ya. Kalau kita mau mengikat manusia, ikat hatinya. Ikat hatinya. Ya. Jadi teman-teman, ya, kalau kita mau mengikat manusia, ikat hatinya. Itu kenapa kalau kita ngobrol sama orang lain, kalau kita mau dakwah, kalau kita mau mengajak, kita harus mengajak dengan hati. Bahasa yang keluar adalah bahasa hati. Lalu kata orang, kalau kita terikat, berarti kita bukan orang merdeka. Ini kebodohan lagi. Kebodohan lagi. Mereka menganggap kalau kita terikat dengan agama, kalau kita terikat dengan Allah, maka kita menjadi tidak merdeka. Ya. Nah, di sini ulama mengatakan, ya, sesungguhnya yang namanya merdeka itu adalah merdeka dari kebodohan, ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka dari togut, ya, kebodohan, togut, ya, syirikan, menuju Allah Subhanahu wa taala, itu yang namanya merdeka. Dan ketika mereka mengatakan, saya nggak mau terikat apa-apa, hidup saya itu gimana hidup saya itu untuk saya ini orang yang merdeka, saya punya hak asasi. Maaf, kalau begitu yang Anda kemudian ikat itu di dalam hati Anda itu apa? Hawa nafsunya. Maka orang yang kemudian hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri, dia tidak merdeka. Nggak merdeka sama sekali. Nggak merdeka.
ini apa namanya? Eh, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ya, surat ke-25 ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aita man ittakhadha ilahu wa huwa afa anta takunu 'alaihi wakila." Ya. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ini orang ateis menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Jadi bohong orang-orang yang bilang, saya nggak mau terikat, saya mau bebas, saya punya hak asasi. Ya. Siapa itu? Kamu sedang melakukan apa itu? Itu siapa yang berbicara itu? Itu hawa nafsunya itu yang berbicara. Ya. Maka kamu belum merdeka sesungguhnya. Merdeka itu kata ulama, merdeka dari semuanya. Merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari hawa togut, merdeka dari kejahilan atau kebodohan. Menuju apa? Menuju ilmu yang hak, menuju kebenaran yang hak, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya merdeka. Ya. Maka ateis apa namanya? Oh, secara teologi ya mereka yang goyru Islam itu nanti menjadikan apa tadi? Hawas ya, panca indera mereka ya, kemudian akal mereka ya, mereka berfilsafat kemudian ya, tapi mereka akan selalu dihinggapi oleh keraguan-raguan, dan keraguan-raguan itu akan membuat mereka kufur. Nah, kufur ini apa? Kufur itu kafaro. Kafaro. Kufur ini artinya apa? Secara bahasa berarti menutup. Ya, petani ya kemudian menutup, sering apa namanya, sering menanam benih kemudian menutupnya, dia itu dibilang al kufar. Ya, kufar ya. Apa maksudnya? Yang suka menutup, yang suka menuang benih, itu namanya petani ya, kufar. Nah, menutup apa nih kufur ini ya? Kufur ini menutup apa? Kufur ini menutup diri kita terhadap kebaikan dan cahaya yang Allah sudah berikan kepada kita dalam bentuk fitrah kita. Ya. Menutup diri kita dari cahaya yang Allah sudah berikan kepada kita, dari petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita menutup diri, itu yang namanya kufur. Itu yang namanya kafara. Orang yang kemudian kufur, itulah yang kita katakan orang kafir. Artinya apa? Orang yang kemudian dia menutup diri terhadap kebenaran. Itu yang didefinisikan sebagai kafir. Maka kafir itu bukan sesuatu yang kemudian angker, ya, yang dilukiskan oleh produser-produser film Indonesia. Bukan sesuatu yang angker. Itu logis. Kufur itu logis. Kufur itu artinya menutup. Ya, yang menutup diri dari cahaya Allah, yang menutup diri dari kebenaran yang hak, yang tidak membuka hatinya, tidak membuka akalnya, itulah mereka yang dinamakan kufur. Nah, kalau teman-teman, makanya ada ayat di dalam surat Ibrahim itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Bukankah itu di apa namanya, ayat itu diperuntukkan oleh orang-orang Islam, pada orang-orang Islam. La in syakartum la azidannakum. Ya. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah. La azidannakum. Wala in kafartum, dan apabila kamu kufur, menutup diri dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Kufur nikmat. Artinya apa? Menutup diri dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan itu tidak membuat dia kemudian dekat kepada Allah. Tidak menjadikan dia untuk bersyukur. Itu namanya kufur. Ya. Nah, orang yang mencari Tuhan ya, dengan menggunakan filsafat tanpa bimbingan dari wahyu, ini nanti ujung-ujungnya adalah kafara ini. Ujung-ujungnya adalah kafara. Kenapa? Karena panca indera kita tidak dibimbing oleh wahyu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ya, surat ke-17 ayat 85
Ya, ketika manusia itu bertanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Dan tidaklah kamu diberikan minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya kamu diberikan pengetahuan itu hanya sekedar sedikit saja. Kita diberi pengetahuan itu hanya sedikit saja. Illa qalila. Maka panca indera kita ini penuh dengan keterbatasan. Akal kita ini penuh dengan keterbatasan untuk bisa memahami zat Allah. Nah, kemudian Islam hadir. Islam hadir. Ya, Islam hadir. Risalahnya dibawa oleh nabi-nabi Allah. Ya, di mana nabi kita yang nabi kita yang utama, kita termasuk umatnya, Nabi Muhammad SAW membawa risalah penutup yang menyempurnakan risalah-risalah terdahulu, memberikan metode, ya, metode untuk mengenal Allah yang Islami, menggunakan akalnya, ya, yang mengikuti fitrahnya. Nah, Islam mengajarkan kita untuk tetap menggunakan akal kita, tapi akal di sini, ya, dibimbing oleh wahyu. Kenapa? Karena akal kita ini sangat rendah, sangat terbatas. Illa qalila wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita hanya diberikan ilmu hanya sedikit. Maka untuk bisa memahami zat Allah, untuk bisa memahami keberadaan Allah, kita harus dibimbing. Dibimbingnya oleh apa? Oleh wahyu. Bukan sama Kang Wahyu ya, atau Cep Wahyu, bukan. Tapi oleh wahyu yang Allah kemudian turunkan kepada kita. Kita harus bisa mengenal Allah dengan Al-Quran. Makanya ada dalil akli, ada dalil naqli. Ya. Ada ayat kauniyah, ya. Ya. Ada ayat yang memang dalam Al-Quran. Ya, kemudian kita juga bisa mengenal Allah melalui nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Harus cepatnya karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami, ya? Kita bisa memahami Allah dengan akal kita. Guidingnya adalah wahyu, ya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ya, ini di dalam surat Al-Mulk. Ya, ayat ke-23 kalau saya tidak salah. Qul huwallazi ansha'akum, ya. Katakanlah dialah yang menciptakan kamu, wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia menjadikan kamu bagi kamu, ya, sam'a, ya, pendengaran, wal absara, ya, dan kemudian penglihatan, wal afidah, hati, ya. Qalilan ma tashkurun. Oh, balik lagi qalilan ma tashkurun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Ya. Ya. Kafartum ujungnya apa namanya? Kalau kita tidak bersyukur, lawannya adalah kufur. Kufur itu menjauhkan kita dengan Allah. Allah bilang azabnya Allah itu sangat pedih. Di sini kita diminta tashkurun. Ya, bukan nyambung-nyambungin ayat nih, ya. Tapi karena semuanya itu berkoneksi dengan baik. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur, kata Allah. Kenapa? Allah sudah memberikan kamu sam'a wal absar wal afidah. Allah sudah memberikan kamu mata untuk melihat, ya, telinga untuk mendengar, dan hati untuk bisa merasakan. Wal afidah. Ilmu itu kan 3. Didengarkan, dilihat, ya. Didengarkan, dilihat, ya. Didengarkan menjadi ilmu yakin, dilihat menjadi ainul yakin, ya. Wal afidah, ya, dirasakan menjadi hakul yakin. Ya. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sesungguhnya sedikit sekali kamu bersyukur. Kenapa? Udah dikasih mata untuk melihat, udah dikasih telinga untuk mendengar, sudah dikasih hati untuk bisa merasakan, gak mau melihat Allah, gak mau mendengarkan bukti-bukti adanya Allah, tidak mau merasakan hadirnya Allah di dalam kehidupan kita.
Maka kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179, ya, ya, semoga kita terlindungi, ya. Walaqad zara'na li jahannam, ya. Sesungguhnya kami jadikan, ya, untuk apa namanya di jahanam itu, ya, kasiran minal jinni wal ins, ya. Ya, jadi isi jahanam itu sangat kasiro, banyak sekali minal jinni wal ins, ya, dari golongan jin dan manusia. Dari golongan jin dan manusia, ya. Qulubun la yafqahuna biha, ya. Kemudian apa, mereka memiliki apa namanya? Mereka memiliki mata, ya, tapi tidak mereka gunakan apa namanya? Mereka mempunyai hati, ya, tapi tidak mereka gunakan untuk melihat, untuk merasakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum ainul la yubsiruna biha, ya. Mereka memiliki mata, tapi mereka tidak gunakan untuk apa namanya? Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Walahum adzanu la yasma'una biha, ya. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya apa namanya, mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, ya. Ya. Ulaika kal an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka itu kayak binatang ternak yang cuman diseret-seret aja, yang disuruh kemana mau, ya. Bahkan kata Allah, ya, apa, kalau an'am itu binatang ternak, ya. Balhum adal, ya. Dan bahkan mereka itu lebih sesat lagi, adal, ya. Adal, dal itu, dalin itu adalah sesat. Makanya di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim walad dalin, ya. Kita menghindari termasuk orang-orang yang sesat. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya. Maka akal kita, panca indera kita harus kita gunakan, dibimbing oleh wahyu, ya, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Bukankah burung-burung itu kemudian berzikir kepada Allah? Ya, bukankah apa, pepohonan itu mereka berzikir kepada Allah? Bukankah terdapat apa namanya, tanda-tanda kekuasaan Allah di dunia dan langit? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari li ayatin li ulil albab. Bukankah Allah sudah menciptakan inna fi khalqis samawati wal ardh, ya, sama, ya, menciptakan langit dan dunia. Wa ikhtilafil laili wan nahar, ya. Kemudian apa namanya? Menciptakan juga kemudian lail, malam dan siang. Di ayat ini oleh albab, sebagai tanda-tanda. Tanda-tanda untuk siapa? Tanda-tanda untuk ulil albab, untuk orang yang mau berpikir. Itu kenapa Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu, ya, dibilang ayat. Apa artinya ayat? Selama ini kita bilang apa? Al-Baqarah ayat sekian, Al-Baqarah ayat sekian, An-Nisa ayat sekian, Al-Maidah ayat sekian. Tahu nggak kita apa artinya ayat? Ayat itu artinya tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat di dalam Al-Quran ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Mau nggak kita lihat di Quran maupun di dunia ini, dalam kehidupan kita? Mau nggak kita dengar? Kita dengar ayat-ayat Al-Quran. Mau nggak, kata Allah? Mau kenal Allah nggak? Betapa kita zalim. Kata Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami jadikan isi jahanam itu, neraka yang paling bawah itu, kebanyakan dari jin dan manusia. Maksudnya apa? Jin dan manusia yang banyak. Kenapa? Karena mereka nggak mau. Mereka kufur. Mereka nggak mau bersyukur. Nggak mau dikasih waktu, dikasih umur. Tidak digunakan kemudian untuk mengenal Allah. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hati, nggak mau mendengar Allah.
menyibahkan Allah, harus gimana lagi? Sehari 5 kali ada azan untuk ketemu sama Allah. Ini bukannya datang menghadap Allah. Ini bahkan malah memperolok-olok. Astagfirullahaladzim. Seperti apa manusia sekarang? Teman-teman, jadi kita bagaimana cara kita kemudian untuk mengenal Allah? Kita gunakan mata kita untuk melihat apa tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita gunakan telinga kita untuk mendengar apa? Mendengar apa namanya? Ayat-ayat Allah. Kita gunakan kalbu kita gunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Ulil albab itu gimana? Ya. Ulil albab itu gimana? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita sudah bahas. Ya. Orang-orang yang kemudian di dalam berdirinya mereka, qiyama wa qu'uda, di dalam duduknya mereka, wa 'ala junubihim, ketika mereka tidur. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan tentang perciptaan langit dan bumi. Mikir. Dengan apa? Dengan potensi yang diberikan Allah kepada kita apa? Sama wal basara wal afidah. Dan setiap mereka berpikir, mereka bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, enggak kamu menciptakan hal ini semua ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau dan maka peliharalah kami dari api neraka. Maksudnya apa? Pelihara kami dari jahanam. Karena kami sudah memikirkan, ya Allah, kami sudah mencoba melihat dengan mata kami tanda-tanda kekuasaan-Mu. Kami sudah mencoba mendengar dengan telinga kami ayat-ayat. Kami sudah coba merasakan kehadiran-Mu, ya Allah, dengan hati kami. Fakina azabannar, ya Allah, peliharalah kami dari siksa neraka. Ini yang luar biasa, teman-teman. Ini dalamnya Islam. Gak ada agama lain, tidak ada agama lain yang bisa menjelaskan manusia selugas dan selengkap menjelaskan Islam. Itulah kenapa salah satu metode kita mengenal Allah itu dengan fitrah kita. Dengan fitrah kita. Ya, teman-teman, dengan fitrah kita. Oleh karena itu, ya, di dalam surat Ar-Rum, ya, dalam surat Ar-Rum, kalau nggak salah ini surat Ar-Rum ayat 30, ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu, ya, dengan lurus kepada agama Allah. Ya. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ya, apa itu fitrah? Bukankah kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, di dalam surat Asy-Syams, ya, bahwa manusia itu dibekali oleh Allah fujurah wa taqwaha. Ya, manusia itu dibekali oleh Allah fujur wa taqwaha, itu fitrah yang diberikan oleh Allah. Manusia itu diberikan potensi takwa dan potensi fujur. Potensi takwa digunakan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu potensi yang ada di dalam kalbu semua manusia. Maka fitrahnya manusia itu fitrahnya baik, fitrahnya takwa. Potensi fujur itu diberikan hanya untuk apa? Hanya untuk sebagai katalisator. Untuk membedakan yang hak dan yang batil. Supaya menjadi katalisator terhadap sifat takwa. Itu fitrahnya manusia. Makanya secara fitrah nggak mungkin ada orang yang menamakan anaknya Allah. Bahkan orang kafir pun tidak akan pernah menamakan anaknya sebagai Allah. Nggak ada. Kenapa? Fitrahnya berkata nggak mungkin. Fitrahnya menyangka. Itu kenapa orang kafir pun, ya,
mengagung-agungkan kebaikan. Kenapa? Fitrahnya baik, ada potensi takwa di dalam dirinya. Hanya potensi itu tersekat oleh apa? Oleh kekufuran dia. Menutup diri dia terhadap cahayanya Allah. Padahal di dalam hatinya baik. Bukankah kita suka nyatain? Mengatakan. Ya. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak menganut Islam tapi mereka yang baik? Ya karena itu fitrahnya. Mereka baik karena fitrahnya. Fitrah manusia itu baik. Dan Allah balas kebaikan itu. Di dunia itu mengapa? Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Allah balas kebaikan itu di dunia. Tapi di akhirat karena mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah an-nar. Jadi kita harus bisa mengenal Allah dengan hati kita. Kenapa? Di dalam hati kita, di dalam kalbu kita Allah sudah tetapkan, Allah sudah berikan fitrah manusia. Untuk apa? Fujuraha wa taqwaha. Ya. Nah, orang-orang yang kemudian tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, ada nanti orang-orang yang tidak bisa mengenal Allah. Nah, mudah-mudahan kita terlindung dari orang-orang yang tidak bisa mengenal Allah ini, dari sifat orang-orang yang tidak mengenal. Siapa orang-orang yang tidak bisa mengenal Allah? Siapa orang-orang yang tidak bisa ma'rifatullah? Itu adalah orang-orang yang punya marad. Orang-orang yang punya penyakit. Ya, orang-orang yang punya penyakit. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, ya, kalau kita bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 10, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Fi qulubihim, di dalam hati mereka. Fi qulubihim. Bukankah fujur dan takwa itu ada di dalam hati? Bukankah fitrah itu ada di dalam hati? Dan bukanlah hati itu nanti yang akan mengimani Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi haqqul yakin. Tapi kata Allah, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Ya. Lalu Allah menambah penyakit itu di dalam hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ada orang-orang yang nggak akan bisa mengenal Allah. Orang-orang yang tidak diberikan, yang Allah malah yang tidak diberikan, ya, yang tidak bisa makrifah pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang di dalam hatinya ada marad. Nah, siapa nanti orang-orang yang tidak bisa mengenal Allah, yang kemudian kita harus waspada. Jangan sampai jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Dan yang kedua, jangan sampai kita bersama-sama orang yang, ya, jangan sampai kita menjadikan orang-orang yang yang seperti ini adalah orang-orang yang bersamaan dengan kita. Kenapa? Karena nanti di yaumul akhir nanti kita akan dikumpulkan oleh orang-orang yang kita senangi, orang-orang yang kita sayangi. Ya, kalau kita sayangi dan mencintai orang-orang yang kufur ini seperti ini, nanti di akhirat kita akan dikumpulkan juga dengan mereka. Makanya kita penting bagi kita untuk mengenali ciri-ciri orang yang mereka nggak bisa mahrifah kepada Allah. Kenapa? Allah sudah berikan di dalam hati mereka marad, fi qulubihim marad. Nanti ada maradus syahwat dan maradu syubhah. Ya, orang-orang yang kemudian penyakitnya adalah syahwatnya mereka dan syubhah, akalnya mereka. Ya, nanti kita akan bahas di SDT selanjutnya. Kemudian teman-teman, ini yang terakhir, slide kita yang terakhir, ya, bagaimana kemudian kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Qulillaha afidur rahman." Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, ya. Ayyaman ma'dudat falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al-asmaul husna. Al-asmaul husna itu apa? Nama-nama Allah yang terbaik. Jadi kita bisa mengenal Allah, ya, dengan nama-namanya yang baik, dengan asmaul husna. Jadi insyaallah, ya,
Nanti ke depan, ya SDT ke depan kita akan bahas dulu ya orang-orang yang kemudian marad, ya, memiliki penyakit di dalam hatinya yang menghalangi mereka untuk bisa ma'rifah, untuk menghalangi mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu SDT selanjutnya kita akan mulai mengenal Allah melalui apa? Melalui nama-namanya. Nah, nanti di dalam Aqaid Al-Islamiyah ini ya Syekh Said Sabiq itu mengkategorikan nama-nama Allah ini. Kalau kita bahas satu-satu ya 99 nama bisa, cuma nanti kita akan selesai beberapa tahun lagi SDT ini untuk ma'rifatullah ini. Makanya supaya mudah ya, nanti alhamdulillah Syekh Said Sabiq di dalam buku Al-Aqaid Al-Islamiyah ini sudah mengkategorisasikan nama-nama Allah ini ya, dikumpulkan berdasarkan berdasarkan sifat-sifatnya ya, berdasarkan sifat-sifatnya sehingga lebih mudah bagi kita dan lebih cepat bagi kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya berikan. Mohon maaf ini lebih dari 1 jam ya. Mudah-mudahan yang benar hanya datang dari Allah ya, dan yang salah murni kesalahan saya sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan ya. Alhamdulillah wa muslimun ya. Kebenaran hanya datang dari Allah ya, dan semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim ya. Kita tutup ya pertemuan kali ini dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, tetap istiqomah ya, jangan bosan-bosan mengikuti SDT ya. Insyaallah kita bangun pohon keislaman kita di dalam hati kita ya, bareng-bareng supaya banyak orang yang bisa merasakan keberkahan dari kita. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.